Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? 10-1 sehat semuanya? Oke, sebelum pembelajaran saya absen dulu ya. Dilihat dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini masuk semua ya. Untuk kelas 10-1 bersih kelas dulu karena hari ini masuk semua. Untuk selanjutnya 10-1 sebelumnya kita minggu lalu itu belajar tentang sejarah dan pengertian ilmu ekonomi, betul ya? Oke. Kemudian hari ini kenapa duduknya seperti ini? Karena kita mau presentasi proyek video pembelajaran, materinya tentang apa nih hari ini? Tentang apa? Kebutuhan. Oke. Nanti ada kelompok yang akan maju. Sebelumnya sebelum materi disampaikan atau video pembelajaran disampaikan, saya akan menanya dulu atau refresh dulu pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu itu saya ada kasih materi tentang sejarah dan pengertian ilmu ekonomi. Oke, kalau saya tanya nih, atau misalnya ada pertanyaan di minggu lalu, apa sih pengertian dari ilmu ekonomi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, namanya siapa? Dea, Bu. Dea. Ini berdiri dulu. Boleh, silakan. Jadi pengertian dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok atau masyarakat membuat keputusan untuk melokasikan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatasi. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Dea untuk jawabannya. Satu kali lagi mungkin ya, biar lebih kamu bisa lebih membuka wawasan yang minggu lalu. Kita ada bicara tentang sejarah ilmu ekonomi. Ada yang tahu sejarah ilmu ekonomi itu seperti apa? Oke. Nama saya Sadar. Sejarah ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan atau scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Sekian. Oke, terima kasih buat Yos sama Dea untuk pertanyaan minggu lalu. Ternyata materinya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, untuk hari ini karena kemarin Ibu sudah membentuk kelompok dan hari ini yang harus maju itu ada satu kelompok. Kelompok mana yang bersedia untuk maju? Untuk kelompok 5 silahkan dipersiapkan untuk maju ke depan, mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan perlengkapannya. Jangan jadi baik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, guru pengajar ekonomi Ibu Nining Marianisi yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami banggakan. Baiknya sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, kami izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Syifa Zahra Andriawan,
kami beri di depan ini adalah tak lain dan tak bukan untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas ekonomi dengan materi kebutuhan manusia. Tanpa panjang dan lebar, mari kita segera menyaksikan hasil kerja kelompok kita. Hai semuanya. Halo. Ada dong, Ma. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Memang suatu hal yang sangat penting. Aman, baik-baik mementingkan kebutuhan. Dan ini sebagai hasil baju selain hasil dari makan dan minum. Kenapa harus kita? Apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Baik, faktor terlalu eksternal. Berikut beberapa faktor yang terpenting. Buktikan saja usia, juga penghasilan, Dan matahari yang menyinari bumi. Udara, air sungai, dan matahari termasuk bahan bebas. Hal tersebut termasuk barang menurut pengerjaannya. Nah, roti termasuk barang konsumsi yang hanya bisa dipakai satu kali langsung habis. Oh iya, dan Seperti mixer ataupun oven. Barang tadi termasuk barang produksi atau barang modal. Jadi, barang konsumsi dalamnya ada beberapa lain. Sepertinya untuk sementara aku harus mengganti daging jagung. Hal seperti ini disebut sebagai barang substrat, yaitu barang yang berwujud. Contoh lainnya adalah motor tadi. Dan terkadang aku suka mendengarkan musik, jadi barang tersebut termasuk barang abstrak. Atau bisa dibilang barang tidak berwujud. Ini kegunaan barang atau jasa. Sampai jumpa denganmu. Halo. Barang atau jasa yang terbagi menjadi 5 bagian. 1. Elemen yang dilakukan. Orang berpilih. Faedah bentuk. Benda yang setelah diubah bentuknya dapat lebih berfaedah bagi manusia. Misalnya, kayu diubah menjadi mebel, kayu diubah menjadi baju atau celana. Dadah. Ada Adit. Kan video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Misalnya dari alat pemuas kebutuhan, terus ada alat dan kegunaan barang atau jasa, lalu kebutuhan menurut jenis-jenisnya dan lain-lain. Maka dari itu kami mengajak teman-teman semua untuk mempertanyakan hal yang belum cukup dipahami dari materi tersebut. Kami batasi adanya 2 termin. Untuk termin pertama itu dibatasi oleh 2 orang dan termin kedua itu 2 sampai 3 orang. Kami buka termin pertama, apakah ada yang ingin bertanya? Hal yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Syaimah Raya. Selanjutnya adalah untuk penanya kedua, adakah ingin yang ditanyakan? Ada yang mau tanya lagi? Nama saya Ranti Putri Syahrini Sukma. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia dalam konteks ekonomi? Terima kasih atas pertanyaannya, Rati. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan hasil jawabannya. Oke, sambil menunggu
kelompok 5 mempersiapkan jawabannya. Pertanyaan 2 tadi menjadi tugas kalian untuk mencatatnya, kemudian nanti hasil daripada jawaban itu menjadi jawaban yang disepakati. Oke, ditulis ya pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 5 siapkan pertanyaannya dahulu, jawabannya dulu. Nanti dijawab oleh siapa ya? Oke, sudah siap kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan? Kami siap untuk menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab langsung oleh Noval dan pertanyaan kedua akan dijawab langsung oleh Riani. Untuk Noval silakan dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih Syifa. Baik, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Syaima. Apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Perbedaan kebutuhan dan keinginan yaitu kebutuhan suatu hal yang wajib dipenuhi. Jikalau tidak, itu akan mengganggu kelangsungan hidup seperti rumah, baju, dan lain-lain. Tapi jikalau keinginan adalah sesuatu hal yang diinginkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan seperti HP baru, sepatu baru, dan lain-lain. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rati. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia dalam konteks ekonomi? Jawabannya, kebutuhan manusia dalam konteks ekonomi adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan waktu, tempat, dan kondisi sosial ekonomi seseorang. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami akan membuka termin 2 yang hanya dibatasi oleh 2-3 orang. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, ya. Termin kedua ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Rachel Hidayat ingin menanyakan apa yang terjadi jika kebutuhan sekarang tertunda? Apa yang terjadi jika kebutuhan sekarang tertunda? Sudah dicatat? Terima kasih atas pertanyaannya, Keila. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada penanya yang ingin bertanya lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desyafi Raisya. Saya ingin bertanya, bagaimana perubahan dalam pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan ekonomi seseorang? Terima kasih. Dari Sata? Terima kasih atas pertanyaannya, Desyafira. Adakah ingin penanya yang ingin bertanya lagi? Ada? Masih ada yang bertanya? Cukup. Baik, Persiapkan. berarti termin 2 hanya untuk 2 penanya ya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menjawab pertanyaan dari Keila, apa yang terjadi jika kebutuhan sekarang tertunda? Jawabannya, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial, dikarenakan kebutuhan sekarang merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dipenuhi. Oke, gimana dengan penanya? Puas ya? Oke, lanjut. Jawaban yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desa juga. Bagaimana perubahan dan pendapatan dan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan seseorang? Karena semakin tinggi pendapatan yang diterima seseorang, maka semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi, termasuk membeli barang yang lebih mewah. Namun seseorang yang memiliki pendapatan rendah memiliki kebutuhan yang cenderung konsumtif dan pola konsumsi berubah dari pemenuhan kebutuhan sekunder ke kebutuhan primer. Baik, terima kasih kepada penanya-penanya yang telah bertanya dan kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan hasil kerja kelompok 5. Kami sebagai kelompok 5 meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik mau dari lisan ataupun sikap. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 5. Oke. Terima kasih
sebagai guru pengajar akan mengevaluasi jalannya presentasi hari ini. Secara keseluruhan untuk video pembelajaran yang disampaikan sudah cukup baik. Ada kekurangannya mungkin karena ketersediaan peralatan dan sebagainya yang kurang mendukung ya. Nanti kedepannya bolehlah nanti untuk kelompok berikutnya untuk menjadi pembelajaran apa yang harus dipersiapkan. Oke. Selanjutnya karena waktu juga sudah mau habis di pembelajaran ekonomi, saya mohon untuk pos tes terakhir 2 soal yang tadi ditulis atau disampaikan oleh teman-teman kalian itu menjadi tes di pembelajaran hari ini. Tadi ada berapa pertanyaan berarti? 2 sesi dengan 4 pertanyaan. Jadi kalian di buku tugas tuliskan soal yang 4 itu, kemudian dijawab, kemudian terakhirnya boleh ditulis di buku kalian. Di terakhir. Sebagai umpan balik, saya minta kepada kalian untuk menuliskan di bukunya kalian untuk pembelajaran berikutnya. Boleh ditulis untuk ini sebagai umpan baliknya ya, apa yang harus kalian atau itu perbaiki atau kalian lakukan perbaiki. Untuk pembelajaran berikutnya apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran berikutnya, apa yang kalian inginkan pada saat pembelajaran ekonomi. Apa yang kalian inginkan pada saat pembelajaran ekonomi. Nah, itu nanti dikumpulkan di buku tugas ya, dengan 4 soal yang tadi dibahas sama yang terakhir disampaikan sebagai umpan balik. Berarti kalian mau apa sih setelah pembelajaran ini dan untuk pertemuan berikutnya? Apa yang kalian inginkan? Ya, misalnya belajar lebih seperti apa atau bagaimana itu kan kalian sendiri nanti yang menuliskannya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih buat kelas 10-1 akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.